Kasih karunia dan anugerah dari Allah melimpah dalam kehidupan saudara sekalian. Amin. Saudara, menjadi berkat dalam kehidupan biasanya dikaitkan dengan orang-orang yang dipandang hebat dalam hidupnya. Pendidikannya tinggi, berprestasi, kaya raya, orang yang berjabatan, orang yang imannya kuat, orang terpandang. Orang-orang sederhana dari kalangan masyarakat biasa atau orang biasa seolah tidak masuk nominasi. Apakah benar demikian? Tapi bisa saja orang-orang yang disebut hebat justru menjadi batu sandungan, jadi hambatan untuk mendapat berkat. Mungkinkah itu terjadi? Saudaraku, mari kita temukan bersama kebenaran dari dugaan-dugaan itu dalam renungan ajaran hidup kali ini. Untuk itu mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan menerima firman-Mu, Roh Kudus berkenan memberi hikmat kepada kami, agar kami dapat memahami dan menerapkan firman-Mu dalam kehidupan. Mohon ampun atas kekurangan dan dosa kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerima. Di dalam Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima diambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 26 ayat 16 sampai dengan 18 yang tertulis demikian. Sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat dari aku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan menyelamatkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, bagian firman Tuhan ini diberi tema diutus menjadi berkat. Saudaraku, ayat-ayat ini menunjuk kepada panggilan jabatan pelayan atau rasul. Sang pelayan harus berbicara tentang apa yang dilihat dan didengarnya. Allah memilih beberapa orang untuk diutus kepada sesama manusia, yaitu bangsa Yahudi dan bangsa kafir. Maka Allah mengangkat seseorang yang paling cocok untuk melayani kedua-duanya, yaitu Paulus. Paulus diutus memberitakan nama Tuhan untuk membuka mata orang Yahudi dan orang kafir, agar mereka berubah secara batiniah dan lahiriah. Tugas ilahi Paulus yang pertama untuk membuka mata rohani mereka yang telah dibutakan oleh iblis terhadap kualitas mereka yang terhilang dan binasa, serta terhadap kebenaran Injil. Hanya pemberitaan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus akan membuka pengertian mereka. Yang kedua, supaya mereka berbalik dari kuasa iblis kepada Allah. Pemberitaan Injil dengan kuasa Roh Kudus akan membebaskan mereka dari kuasa iblis, membawa mereka ke dalam kerajaan Kristus. Yang ketiga, supaya mereka memperoleh pengampunan dosa melalui iman kepada Kristus. Yang keempat, mendapat bagian dari apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan, yaitu orang yang telah diampuni, dilepaskan dari kekuasaan dosa dan iblis, didiami dan dipimpin oleh Roh Kudus, dan telah terpisah dari dunia. Sekarang hidup bagi Allah dalam persekutuan dengan semua orang yang diselamatkan karena iman kepada Kristus. Puji Tuhan, melalui utusannya orang-orang yang hidup dalam kekuasaan iblis dengan dosa-dosa yang dilakukan bahkan tidak mempunyai pengharapan untuk menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, dibebaskan, diselamatkan,
dan menerima keselamatan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, di era sekarang ini siapa saja bisa dipilih dan diutus oleh Tuhan Yesus menjadi utusannya, memberitakan Injil kabar keselamatan, kabar sukacita, termasuk orang-orang yang menentang Kristus seperti Saulus yang lebih kita kenal Paulus. Bisa saja Tuhan Yesus memakai kita untuk diutus, membebaskan, mendatangkan perdamaian dunia, kabar sukacita, karya pemulihan Tuhan yang merupakan bagian karya penyelamatan Allah atas dunia dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Saudaraku, ketika kita dipilih, dipanggil dan diutus oleh Tuhan Yesus, rasanya tidak ada pilihan lain kecuali bersedia, sebab tidak ada kemampuan dan kekuatan untuk melawan kehendak-Nya. Kitab Yesaya pasal 6 ayat 8 menginspirasi kita. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita akan amanat agung Tuhan untuk menyampaikan Injil keselamatan ke seluruh dunia. Jikalau perintah untuk pergi menguasai hati kita, maka kita akan menanggapinya seperti Yesaya. Ini aku, utuslah aku. Saudaraku, kalau panggilan perutusan itu disampaikan Tuhan kepada kita, apa yang seharusnya kita lakukan? Yang pertama, terimalah dengan sukacita, karena Tuhan Yesus berkenan memakai kita untuk pekerjaannya, mendatangkan berkat bagi kehidupan, dunia, dan sesama manusia. Tidak perlu merasa kecil hati, apalagi sombong, karena sesungguhnya Tuhan Yesus tidak salah memilih. Maka terimalah, jalani dengan penuh syukur, karena Tuhan berkenan memakai saudara untuk pekerjaan-pekerjaannya yang mulia. Yang kedua, jangan takut dan khawatir, sebab perutusannya disertai pimpinan, penyertaan, dan pemeliharaan. Tuhan akan memampukan utusannya agar apa yang dilakukan sungguh menjadi berkat bagi yang dilayani, bagi pekerjaan yang dilakukan, sehingga berhasil. Tuhan Yesus juga berkenan melindungi, menjaga dari segala gangguan, hambatan, ancaman, sehingga semua dapat diatasi oleh karena kuat kuasanya dalam diri setiap orang yang diutusnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih firman-Mu memberi hati setiap kami dan kami merasa diberkati. Sesungguhnya Engkau berkenan memakai siapapun kami dan Engkau layakkan untuk diutus melakukan karya penyelamatan-Mu di dunia sehingga mendatangkan berkat bagi kehidupan. Mohon ampun untuk segala kekurangan dan dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Saya bertemu dalam renungan selanjutnya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin.